Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya. Sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Oke, sobat ya, biar tidak lama-lama, saya akan menarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiak yang pertama. Di sini ada zodiak Virgo, ya. Artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah sobat ya. Langsung saja kita buka untuk asmara Virgo dulu ya. Harapan apakah yang akan tercapai? Entah itu nanti di asmara, entah itu nanti di pekerjaan, entah itu nanti di keuangan. Kita lihat asmara dulu. Virgo, kartu utama kalian asmara muncul Temperance. Itu malaikat sedang menuangkan air ya di cup satu ke cup yang satunya lagi. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya. Itu ada seseorang sedang memandang koin sama melihat koin. Ini kalau saya lihat ya, ataupun kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Di sini kartu utama kalian muncul Temperance. Ini artinya kalau saya menangkap sih bahwa kalian itu sedang sangat berhati-hati sekali ya untuk menjalankan hubungan asmara ya. Tentunya ya dengan pasangan kalian kan seperti itu. Cuman saya menangkap di sini apa ya, bisa dikatakan harapan kalian itu tinggi di sini gitu loh. Entah itu ingin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara saling pengertian ya. Itu harapan kalian tinggi akan tercapai seperti yang barusan saya bicarakan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kelihatannya kalian sedang sangat berhati-hati, kalian tidak mau terjadi adanya suatu kesalahan gitu loh. Mungkin kalian di sini lebih apa ya, lebih berpengertian lah ya, kalau saya tangkap energinya. Ini cukup bagus, bisa dikatakan kalian tidak mau tergesa-gesa ketika ada sesuatu, kalian tidak mau terburu-buru ketika ada sesuatu. Karena apa? Karena kalian di sini kelihatannya mau menjaga hubungan asmara kalian itu agar lebih baik lah, kira-kira seperti itu, agar lebih stabil lagi dan tidak ada suatu problem. Itu yang sedang kalian jalankan ya. Ini kalau saya tangkap energi kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya. Ini hampir sama ya, cuman di kartu confirm di sini mengatakan ini lebih tepat ya, bahwa kalian itu sedang apa ya, adanya suatu pemikiran. Kalau saya menangkap di sini, kalian sedang adanya suatu pemikiran, kalian sedang adanya suatu renungan sobat di sini, agar bagaimana adanya suatu perkembangan. Kalian tidak mau stuck. Kalau saya menangkap sih sebetulnya kalian dalam menjalankan hubungan asmara di sini, katanya kalian tidak mau stuck di sini. Kalian mau adanya suatu perbaikan, kalian mau adanya suatu perkembangan dan perubahan. Itu saya rasa sih cukup bagus ya. Jadi bisa dikatakan apa ya, adanya suatu kefokusan, adanya langkah kehati-hatian, dan adanya rasa kekonsentrasian. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus di seputar pekerjaan, di sini muncul Pack of Cup, yaitu ya ada seseorang sedang memegang cup, dalamnya ada ikan. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Di sini itu ada seseorang laki-laki memberikan cup atau memberikan hadiah sama seorang perempuan. Ini kalau saya tangkap energi dari pekerjaannya, kartu utama kalian muncul Pack of Cup ya. Di sini artinya bisa dikatakan Virgo ini kelihatannya sedang berfokus, sedang adanya suatu pemikiran ya, dimana kelihatannya di sini kalian mau adanya suatu perkembangan. Nah, seperti itu ya. Cuman saran saya di sini ya, mungkin nantinya ketika mungkin ada yang memberikan solusi ataupun memberikan pendapat, itu saya rasa kalian harus mau apa ya, harus mau mengambil dari sisi baiknya sobat. Nah, jangan merasa nanti kalian itu seperti apa ya, seperti digurui ataupun seperti dinasihati, jangan seperti itu. Yang jelas apapun nantinya, mungkin ketika ada seseorang yang mungkin apa ya, menegur kalian ya secara pekerjaan, ya kalian ambil saja. Memang sisi positifnya di mana, ketika ada sisi negatifnya ya jangan diambil. Agar apa? Agar kalian bisa mencapai target di sini, gitu loh. Bisa mencapai target, bisa mewujudkan suatu harapan. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Ya. Jadi kalian sedang benar-benar apa ya, mau melihat ulang ini gitu loh, mau melihat ulang bagaimana kondisi pekerjaan saya, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan, apakah baik-baik saja atau tidak. Nah, ini di kartu utama kalian mengatakan seperti itu. Terus kartu confirmnya di sini apa ya, adanya suatu 6 cup ya. Artinya bisa saja nanti kalian di 3 hari ke depan ya menemukan hal-hal yang positif ya, menemukan hal-hal yang baik. Artinya ya mesti ada suatu pencapaian target, biarpun tidak terlalu naik gitu loh. Yang jelas ada pencapaian target di sini. Mungkin kalian akan lebih baik, lebih merasakan bahagia ya. Cuman di sini harap berhati-hati ya. Kalau saya menangkap sih banyak di sekitar apa ya, rekan kerja mungkin ataupun teman kerja. Ini kelihatannya banyak yang toksik sama kalian gitu loh. Jadi seakan-akan itu baik di depan kalian, tapi di belakang kalian ini dia mau memukul kalian dari belakang, mau membuat susah kalian dari belakang di seputar pekerjaan, agar susah mencapai target ya, agar susah mencapai harapan, apalagi kesuksesan, keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Jadi
harap berhati-hati ya sama orang yang baik di sekitar kalian. Terus untuk masalah keuangan, di sini ada 9 koin ya, wanita dikelilingi 9 koin, ada satu burung hinggap di tangan. Terus dikonfirmasi sama kartu desan. Ini kartu desan ya, anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari Virgo tentang keuangan sih bisa dikatakan 3 hari ke depan kelihatannya Virgo cukup baik ya, cukup diuntungkan. Kelihatannya akan ada suatu tanda-tanda ya rezeki yang masuk sama kalian. Di sini kelihatannya kalian akan merasa bahagia, akan merasa senang karena apa? Karena ada beberapa rezeki yang akan kalian dapatkan di sini. Ini bagus ya, apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu desan. Artinya di sini kan apa ya? Melambangkan sebuah perkembangan ya. Melambangkan sebuah pertumbuhan. Ya jelas ketika saya tadi mengatakan akan ada tanda-tanda peluang rezeki ya yang akan masuk sama kalian, di sini pastinya ya akan ada suatu penambahan uang kan seperti itu. Mungkin ini contoh, mungkin ketika nominal kalian misalkan ini 50.000 ya, otomatis kan ada penambahan entah berapapun itu. Yang jelas di sini menggambarkan adanya suatu perkembangan, adanya suatu penambahan tentang keuangan ataupun tentang kerezekian. Ini cukup bagus ya, dua kartu positif. Insya Allah di sini akan lebih rasional ya. Oke ya, cuman hati-hati ya, harus dikontrol saja. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi apakah ada hal-hal yang non medis ataupun bersifat apa ya, bersifat ganjil lah kira-kira seperti itu ya. Virgo ya, untuk asmara ya setelah saya deteksi saya mendapatkan suatu petunjuk ya dari segi terawangan ini kelihatannya kalau asmara sih bisa dikatakan ya masih cukup aman lah ya, tidak terlalu buruk-buruk amat ya. Masih cukup aman, saya rasa masih cukup stabil. Ketika ada suatu masalah ataupun problem, ya saya rasa di sini ringan lah akan mudah terselesaikan. Jadi kalian mungkin yang mempunyai masalah ataupun problem, ya apa ya, jangan terlalu panik lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau untuk masalah asmara, harapan kalian menginginkan stabil, insya Allah akan bisa stabil di 3 hari ke depan ya. Itu loh, karena saya sering mengatakan saya akan mengambil suatu persentase terbesar dari komunitas. Kalau misalkan ada di 3 hari, kok katanya Mas Dani aman-aman saja, apa ternyata saya kok banyak kendala, banyak konflik. Ya berarti sekalian komunitas terkecil, wajar ya, karena memang ya ada suatu apa ya energi positif dan energi negatif kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman lah. Kalau untuk pekerjaan ya di sini bisa dikatakan cukup aman ya, masih cukup terkendali lah. Ini bagus ya. Cuman hanya saja kalian harap waspada sama orang-orang toksik di sekitar kalian. Karena saya menangkap di sini akan ada suatu tembakan energi ya. Awas ya, berhati-hati di sini. Biarpun saya mengatakan aman, di sini kelihatannya 50-50 ya. Bisa saja kalian akan ada suatu pencapaian target, bisa saja di sini akan ada suatu problem ataupun masalah kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Karena di sini jelas kartu kartu juga mengatakan ada suatu ada sesuatu orang ya yang di sini kelihatannya pasif sama kalian. Ya, itu artinya ya mungkin baik sama kalian di depan kalian, tapi di belakang kalian dia mau menjatuhkan, dia mau istilahnya membuat banyak sendatan di dalam pekerjaan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada ketika mungkin di 3 hari ke depan kalian ada konflik, ya berarti ini bisa dikatakan resonate ya sama kalian. Apalagi ketika kalian mungkin dulu atau kemarin tidak terjadi masalah, terus tiba-tiba di 3 hari ke depan ada konflik, ya berarti ini energi kalian ibaratnya ketarik yang punya zodiak Virgo. Jadi harap waspada kalau bisa ya di netral sebelum mengakar. Di sini jelas ada satu tembakan ya yang akan mengarah di keuangan itu loh. Oke, kalau untuk keuangan ya secara penerawangan ini terlihat cukup bagus ya Virgo ya. Bisa dikatakan di 3 hari ke depan ya mungkin akan ada suatu peluang-peluang rezeki yang akan kalian dapatkan di sini. Cuman tetap kembali bagaimana cara kalian untuk bisa menangkap rezeki ataupun menjemput rezeki. Karena di sini benar-benar apa ya sebuah kedua kartu ini sebuah menggambarkan sebuah energi yang positif. Artinya ya bisa saja kalian berpeluang besar ya akan ada suatu energi keuangan yang masuk. Ini bagus ya. Karena berhati-hati ya Virgo di seputar pekerjaan. Banyak sekali nih kalau saya menangkap orang energi dari orang-orang toksik ini banyak sekali. Itu loh ya.
yang adanya suatu tembakan black magic ya, kira-kira seperti itu. Ketika mungkin kalian di 3 hari ke depan seperti yang saya katakan barusan, ketika ada masalah ya berarti apa ya, bisa saja itu energi yang kemarin, sehingga di 3 hari ke depan itu terjadi suatu masalah. Seperti itu ya. Kalau bisa dinetral ini untuk zodiak Virgo karena energinya kuat, karena sangat disayangkan ketika ini tidak dinetral takutnya merambat di asmara, di keuangan, kan seperti itu. Kan sudah banyak sekali yang seperti itu. Oke ya, untuk zodiak Virgo sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu yang jelas yang baik jadikan semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapan dan doa. Jadi bisa dikatakan selamat untuk Virgo, untuk asmara cukup aman ya, harapan kalian akan bisa tercapai. Untuk pekerjaan, apakah harapan kalian di faktor stabil ini akan bisa tercapai? Di sini terdeteksi 50% 50%. Dan di keuangan, apakah harapan kalian bisa tercapai, akan ada suatu hal-hal yang bagus, yang positif, insya Allah akan tercapai di sini. Cuman pekerjaan saja yang berimbas 50-50. Oke ya, mungkin itu dulu sekali lagi ya, yang jelas ketika memang ini pembacanya buruk ya, jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, selesaikan masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang nantinya akan menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Terus di poin terakhir yang saya mengatakan, ketika kalian dalam masalah tak kunjung selesai, apalagi itu tidak bisa dilogikakan ya, jangan dipaksa logika sobat, gitu loh. Sebelum semakin terpuruk ya, kita mencari penangkal ataupun mencari solusi agar bagaimana keluar dari keterpurukan itu. Bagaimana caranya? Ya ada dua tetap ya. Satu, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar. Yang kedua ini kan ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.